Ketika didekati, sosok itu menghilang. Dan satu pesan misterius muncul di ponsel seorang pendaki. Jangan naik ke sini, aku masih di sini. Welcome, selamat datang di channel saya. Sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Yuk mari saksikan kisah legenda cerita rakyat berjudul Misteri di Gunung Rinjani bagian 5. Aku ingin pulang, tapi mereka tidak mengizinkanku. Pendaki yang hilang lagi. Sejak kejadian yang menimpa Raka, banyak orang mulai menghindari pendakian ke Gunung Rinjani. Namun, masih ada yang nekat mendaki, termasuk sekelompok mahasiswa dari Jakarta. Dika, Arif, Sari, dan Lin. Mereka sudah sering mendaki gunung, tapi ini pertama kalinya mereka mencoba Rinjani. Saat mereka tiba di desa Sembalun, seorang warga tua tiba-tiba menatap mereka dengan tatapan aneh. "Jangan tidur di dekat danau," katanya singkat. "Kenapa, Pak?" tanya Sari. Orang tua itu hanya menggeleng. Ada yang belum pulang. Mereka menganggap itu hanya mitos dan melanjutkan perjalanan. Tapi mereka tidak tahu, mereka sudah menjadi bagian dari cerita ini. Tanda yang tak terduga. Perjalanan mereka berjalan lancar hingga sore hari. Ketika mereka tiba di Danau Segara Anak, saat mencari tempat mendirikan tenda, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah tanda sudah berdiri di tepi danau. Tanda itu terlihat tua, kotor, dan lapuk seolah sudah lama ditinggalkan. "Siapa yang ninggalin ini?" tanya Arif. Namun, ketika Dika mendekat untuk melihat ke dalam tanda, dia langsung mundur dengan wajah pucat. Di dalamnya, ada sebuah ponsel yang masih menyala. Di layar, ada satu pesan yang belum terkirim. "Aku ingin pulang, tapi mereka tidak mengizinkanku." Dan nama pengirimnya, Raka. Bayangan di malam hari. Malam itu, suasana semakin mencekam. Angin bertiup lebih kencang, dan suara gemercik air di danau terdengar semakin aneh. Saat tengah malam, Len yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara seseorang berbisik di luar tenda. "Len, tolong aku." Jantungnya berdetak kencang. Suara itu terdengar familiar. Itu suara Raka. Dengan tangan gemetar, dia mengintip keluar. Dan di sana, berdiri sosok pria dengan wajah pucat dan mata kosong. Lin ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Sosok itu menatapnya dan tersenyum, lalu menghilang ke dalam kabut. Siapa yang hilang kali ini? Pagi harinya, mereka semua bersiap untuk turun. Tapi ada satu masalah besar. Sari hilang. Tasnya masih ada di dalam tanda. Sepatunya masih terletak di depan. Tapi dia tidak ada. Mereka mencarinya ke seluruh area danau, memanggil namanya berkali-kali. Namun, satu-satunya yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang menuju ke dalam hutan. Lalu berhenti begitu saja. Mereka panik dan segera melaporkan kejadian ini ke tim SAR. Epilog, pesan dari Sari. Tim SAR mencari Sari selama 3 hari, tapi dia tidak pernah ditemukan. Hingga suatu malam, Dika yang sudah kembali ke Jakarta tiba-tiba mendapat pesan di ponselnya. Nomor tidak dikenal. Pesan itu hanya satu kalimat. "Jangan cari aku masih di sini." Dan di bagian bawah pesan, ada satu lampiran foto. Dika membuka foto itu dan hampir menjatuhkan ponselnya. Itu foto mereka berempat di Danau Segara Anak. Tapi ada satu hal yang mengerikan. Di belakang mereka, berdiri sosok Sari, tersenyum dengan mata hitam legam.